Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi dengan saya di channel Kuto Proyek Tutorial Excel. Oke teman-teman semuanya, hari ini saya akan membuat tutorial yaitu tentang fungsi di dalam Excel, yaitu fungsi average. Average itu adalah mencari nilai rata-rata. Nah, di sini kita contohkan ya. Ini adalah biasanya tuh ada min, median, ada modus ya, modus. Min itu adalah nilai rata-rata, median itu adalah nilai tengah, modus adalah nilai yang paling banyak muncul. Ini biasanya untuk statistika ya. Saya sekalian contohkan yang untuk median dan modus. Nah, min adalah rata-rata, berarti sama dengan average ya. Pakai average, lalu saya contohkan ada sel B4 sampai B14. Jadi ini adalah nilai average-nya adalah 13. Jadi rata-ratanya adalah 13. Lalu median adalah nilai yang nilai tengah ya. Sel B4 sampai B14, maka dia akan muncul mediannya adalah sama dengan median buka kurung sel B4 sampai B14, enter, yaitu 11. Jadi mediannya adalah nilai tengahnya adalah 11. Nah, coba modus ya. Modus itu adalah mod ya, ada nilai yang paling banyak muncul, sel B4 sampai B14. Kita lihat, jadi yang paling banyak muncul adalah 11. Coba saya ganti ini sebagai jadi 15 ya, 15. Oke, jadi ini walaupun ada double ya, 14 paling banyak muncul sampai 11. Coba ini tak ganti jadi 14, jadi 11 deh. Ya 11, maka dia yang paling banyak muncul adalah 11 karena jumlah datanya adalah 3 yang paling banyak. Lalu yang untuk means itu adalah average, itu adalah 13,18. Nah, tapi itu kadang ya ada yang coba ya, ini kan minnya adalah rata-ratanya 13,1 ya. Kalau yang 9 saya hapus jadi 13,4. Berarti yang kehitung itu adalah ini ya, 13,4. Jadi nilai kosong ini nggak akan terhitung ya, tidak akan terhitung sebagai average. Saya contohkan ya, kalau saya sum nilai ini ya, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau saya sum sel B4 sampai B14 itu totalnya adalah 134. Nah, sedangkan datanya itu adalah harusnya kontifnya adalah 11. Berarti jumlah datanya ada 11. Kalau saya bagi, nah harusnya kan 12,1. bukan 13,4. Nah, jadi yang tidak ada nilainya ini, kosong itu dia tidak akan terhitung ya. Yang kosong itu tidak akan terhitung. Nah, kalau umpamanya mau terhitung ya, coba saya kasih 1 ya. Kalau saya kasih angka 1, dia pasti akan terhitung 1. Nah, dia akan terhitung average-nya kayak gitu. Nah, di sini average itu biasanya ada yang pertama itu adalah average ya biasanya ya. Average itu sendiri, ini saya contohkan sama dengan average. Nah, ini ada average ya, itu average. Lalu ada yang average G ya, ini yang G ya. Nah, coba ini kalau saya kasih huruf H ya, H dia terhitung tidak, average-nya 13,4 nggak terhitung. Jadi tetap yang akan terhitung yang data yang ada nilainya. Coba kalau pakai average G ya, sama dengan average pakai A ini ya. Saya tarik ke sini, hasilnya sama nggak? Ini aja average, yang pertama average, yang kedua average G ya. Average ya, average. Kalau saya tarik sel dari B4 sampai B14, hasilnya adalah 13,4. Kalau yang G ya beda nggak? Kita coba ya. Harusnya rata-ratanya lebih kecil. Harusnya rata-ratanya lebih kecil. Kita coba sel B4 kita tarik ke B14, enter, 12. Nah, jadi ini yang akan terhitung adalah semua datanya ini ya, totalnya adalah tadi 134. Lalu jumlah datanya yang dihitung adalah berapa ini? Adalah 11 ya. Coba aja. Tadi sama dengan ini ya, 134 dibagi 11. 12,18 sama. Jadi yang di sini ada huruf H ini tetap akan terhitung sebagai pembagi.
Nah, kalau kosong ya dia tetap tidak akan kebaca, yang kebaca hanya yang ada nilainya sebagai pembaginya ya. Ini adalah 11. Kalau yang ini tadi adalah ini dibagi 10 berarti ya, 10. Sorry. Dibagi 10 ya. Oke. 13,4 ya. Jadi beda nilainya dengan 13,4. Nah, tapi di sini ada lagi yaitu fungsi average itu adalah pakai average. Nah, average if ya, average if ini ada average if. Lalu ada lagi keempat tuh adalah average ya, pakai S ya. Nah, kalau average if itu merata-rata itu berdasarkan satu kriteria ya, kalau average if. Sedangkan kalau average pakai yang if S-nya ini ya, itu bisa beberapa kriteria. Nah, ini biasanya contoh ya, saya contoh untuk yang average if sama S ya. Contohin di sini. Umpamanya saya contohkan ini bulan ya, umpamanya bulan, ini nomor, lalu ini adalah bulan, ini ada revenue ya, umpamanya penjualan lah deh, penjualan. Oke. Bulan Januari ini wilayah lah ya, wilayah Januari, ini Februari pokoknya sampai Maret lah ya, sampai Maret. Ini sampai Maret ya teman-teman, bisa lihat di sini apanya, wilayah Jawa, ini Sumatera, ini adalah Kalimantan. Kita samakan aja Jawa, Sumatera, Kalimantan. Ini cuma contohnya aja ya. Penjualannya nilai nominal penjualnya adalah 1 juta. Kita samakan dulu, 1 juta, ini 2 juta, ini 4 juta, ini 5 juta, 6 juta. Nah, 6 juta. Nah, seperti ini ya teman-teman, bisa lihat. Nah, sekarang di sini kalau mau ditanya berapa rata-rata penjualan per wilayah ya, maunya penjualan per rata-rata penjualan per wilayah dari bulan Januari sampai bulan Maret ya. Rata-rata penjualan per wilayah Januari sampai Maret 2022 umpamanya. Nah, di sini kita pakai average if ya, yaitu yang ini ya, kita pakai yang ini. Jadi sama dengan average if ya. Ranknya apa? Ranknya adalah ini yang mau dibuat itu adalah wilayah, berdasarkan wilayah ya. Lalu kita kunci, setelah itu koma. Lalu kriterianya adalah, nanti saya buat di sini ya, saya taruh di sel E7 dulu kriterianya. Lalu yang mau di average ranknya adalah penjualan. Nah, ini kita bisa tarik ke bawah, kita kunci ya. Nah, di sini saya belum munculkan, ini anggap aja saya munculkan seperti ini ya. Nah, Jawa itu rata-rata penjualannya adalah 2,6, Sumatera itu ada 3,3, lalu Kalimantan adalah 1,3. Jadi di sini adalah merata-rata, tapi berdasarkan kriterianya adalah Jawa, Sumatera, dan Kalimantan ya, seperti itu. Oke, ini untuk average if. Lalu untuk yang tadi yang saya contohkan, yang average yang ini ya, average if ini ya, ada S-nya ya. Ini beda lagi. Nah, average if sini dia pakai beberapa kriteria.
coba saya tambahkan di sini produk gitu ya, produk apa ya, oh mainan pamannya ya, sepeda motor pamannya, mobil ya, motor, mobil, sepeda, umpamanya seperti ini ya. Nah, kalau kayak gini kita bisa ngambil, nanti ada dua kriteria ya, kriterianya bisa dua. Nah, ini saya contohkan caranya. Ini ya, yaitu berdasarkan dua kriteria ya. Kita ambil dulu wilayah dalam produknya, kita copy, lalu Ctrl V ya, lalu saya remove duplikat ya. Ternyata duplikatnya jarang ya, saya ganti contoh lah deh, duplikatnya terlalu sedikit, mungkin Jawa sepeda, mungkin ini kita kasih sepeda deh, sepeda, lalu Sumatera motor, Sumatera motor, oke, Kalimantan mobil, sepeda nih, sepeda, udah deh gini aja nggak apa-apa. Nah, contohin seperti ini. Oke, jadi kriterianya nanti kita mau merata-rata penjualan ya di setiap wilayah dan produk ya, wilayah produk rata-ratanya berapa. Oke, nah di sini berarti penjualan ya, penjualan sama dengan pakai average ya, tapi yang pakai if ya, IFS ya, jadi sama dengan average, average yang pakai if ini ya, S ya. Average ranknya ya, ranknya adalah ya wilayah dulu ya, lalu kita kunci F4, lalu kriteria ranknya apa? Kriteria ranknya adalah, average ranknya itu adalah sel E6 ya. Ini ya, ini average ranknya nanti akan di average ya. Lalu kriteria ranknya adalah ini ya, sel C7 sampai C15, ini kita kunci dulu, itu kriteria rank pertama. Nah, lalu yaitu karena ini adalah wilayah, berarti lawannya harus sama-sama benturkan wilayah juga, yaitu sel G7. Lalu setelah itu di sini ada kriteria lagi, kriteria ranknya yaitu berdasarkan rata-rata berdasarkan produk, yaitu sel D7 sampai D15. Lalu teman-teman kunci, saya itu koma lagi, ini adalah produk, berarti sel H7, enter. Nah, di sini udah ketahuan penjualan wilayah Jawa dengan produk sepeda, yaitu rata-rata penjualannya adalah 1 juta. Nah, kayak gini. Nah, ini 1 juta Jawa ya, Jawa kan berarti ini 1, lalu Jawa lagi, dan Jawa lagi nih ya. Ini kalau di rata-rata yang sepeda adalah average-nya adalah 1 juta. Lalu untuk mobilnya yaitu tetap 6 juta karena dia berdiri sendiri, average-nya rata-rata 6 juta. Sumatera ya, Sumatera itu 451 berarti ya, Sumatera 451 ya, karena tidak ada remove duplikat ya, memang tidak ada duplikasinya. Nah, jadi intinya begini teman-teman ya, fungsi ini adalah fungsi average, itu bisa dikembangkan yaitu pakai average sendiri yaitu rata-rata, lalu yang kedua average if, dan yang ketiga adalah average IFS ya. Jadi nanti ada 3 fungsi if ya. Tujuannya apa? Yang if sama IFS itu ya, tujuannya adalah untuk kalau yang average if itu satu kriteria, sedangkan average if itu bisa beberapa kriteria. Oke teman-teman ya, demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.